Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'an. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang puasa, keistimewaan daripada puasa dan rahasia-rahasia daripada orang yang berpuasa. Kenapa manusia itu diwajibkan untuk berpuasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukti seseorang itu bertakwa adalah tatkala manusia itu mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah puasa. Kenapa puasa itu wajib? Perlu kita koreksi. Derajat manusia itu berada di atasnya hewan dan di bawahnya malaikat. Kenapa kok derajat manusia itu berada di atasnya hewan? Karena manusia memiliki akal. Sedangkan manusia itu berada di bawahnya malaikat. Kenapa? Karena manusia memiliki hawa nafsu, sehingga derajat manusia itu berada di bawahnya malaikat. Maka dengan hakikat daripada puasa, kita diberi pelajaran bahwa di dalam puasa itu adalah kegiatan menahan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu kita kekang, ketika hawa nafsu kita kendalikan, maka level manusia ini akan sama dengan malaikat. Level sama maksudnya bukan berarti manusia yang berpuasa kemudian menjadi malaikat, bukan. Tetapi malaikat itu adalah makhluk yang dekat dengan Allah. Kalau manusia itu berpuasa, maka manusia itu juga akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin khusyuk puasanya, semakin rajin puasanya, semakin baik puasanya, semakin elok puasanya, maka manusia itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang dekat dengan Allah tentunya akan memiliki keutamaan-keutamaan yang lebih dibandingkan hamba yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah keistimewaan daripada puasa. Itulah rahasia daripada puasa. Jadi kenapa Allah mewajibkan puasa? Agar manusia itu semakin dekat dengan Allah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Itu adalah bukti bahwa Allah itu mencintai hambanya, Allah itu merindukan hambanya. Sholat 5 waktu juga demikian. Itu bukti kerinduan Allah kepada hambanya. Maka ketika sholat itu ada takbir Allahu Akbar. Kemudian tangan disejajarkan dengan telinga. Tangan diangkat dengan tidak mengepalkan genggaman. Itu bukti bahwa kepasrahan seorang hamba kepada Tuhannya. Haji juga demikian. Itu adalah bukti kerinduan Allah kepada hambanya. Maka di dalam haji ada lafaz labbaik Allahumma labbaik. Hadir ya Allah. Itulah rahasia dari puasa. Anak-anakku sekalian, keistimewaan daripada puasa, keistimewaan orang yang melakukan berpuasa itu adalah orang-orang yang istimewa.
Banyak orang yang fisiknya kuat, banyak orang yang memiliki fisik yang besar, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk berpuasa. Maka hanya orang-orang pilihan, dan orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan. Karena kalau tidak memiliki keistimewaan, maka tentunya seorang hamba tidak akan pernah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keistimewaan yang puasa yang pertama adalah memilih kehendak Tuhan. Kenapa memilih kehendak Tuhan? Kalau kita berbicara jujur pada diri kita, panas-panas siang hari kita disuruh untuk menahan tidak minum. Lapar-lapar di siang hari kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak makan. Walaupun ada kesempatan untuk makan, walaupun ada kesempatan untuk minum, tetapi kita memilih kehendak Tuhan, mencegah hawa nafsu kita untuk tidak makan, maka kita adalah termasuk orang yang istimewa. Kemudian yang kedua adalah memilih kehadiran Tuhan daripada kesenangan sendiri. Seumpama kita tidak memikirkan tentang kehadiran Tuhan ketika kita berada di tempat yang sepi merasa haus, tentunya kita akan minum. Tetapi karena diri kita ini ada kehadiran Tuhan di dalam jiwa kita, maka kita akan menahan. Saya sedang berpuasa, ini adalah perintah Allah, maka saya tidak boleh makan dan minum sampai waktu berbuka nanti. Maka sebenarnya orang yang berpuasa itu adalah orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena merasa bahwa kehadiran Tuhanlah yang mengajarkan kita untuk tidak makan dan tidak minum. Dalam dimensi ini adalah dimensi kesadaran diri. Maka sebenarnya orang yang berpuasa itu adalah orang yang benar-benar mandiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, keistimewaan daripada puasa itu adalah mengakui kelemahan kita sendiri. Kita perlu Allah. Kenapa? Karena ketika berpuasa, aktivitas kita akan sedikit menurun dibandingkan kalau kita tidak puasa. Apakah ini merugikan kita? Tidak. Bahkan dengan kita menahan, inilah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin tinggi. Coba, kalau kehidupan kita tidak ada rasa bahwa kita itu lemah, kita itu harus berusaha, rasa seperti itu tidak muncul dalam diri kita, tentunya kita tidak akan memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersekolah, kita tidak merasa lemah. Kita selalu menyombongkan diri, pelajaran guru itu sudah bisa. Selamanya kita tidak akan pernah tahu ilmu yang kita pelajari. Kemudian yang keempat adalah situasi merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk kepasrahan kita. Kalau kita semakin pasrah kepada Allah, semakin tawakal kepada Allah, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah, maka keinginannya akan mudah terkabulkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keistimewaan daripada orang-orang yang berpuasa. Maka puasa ini adalah ibadah yang kita sendiri yang mampu untuk memverifikasi. Seumpama diri kita ini tidak mampu untuk memverifikasi,
maka puasa kita ini sia-sia. Hanya yang didapatkan haus dan dahaga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa itu adalah ibadah yang kita sendiri memverifikasi? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang kita sendiri menilainya. Contohnya seperti anak kecil itu kalau sedang di kamar mandi haus minum air, saya lupa kok Pak. Padahal secara jujur itu bukan lupa, tetapi pura-pura lupa. Makanya puasa itu ibadah yang kita sendiri memverifikasinya. Maka untuk itu dalam puasa ini kita tingkatkan ibadah kita. Karena kalau di dalam ibadah puasa ini kita tidak bisa rubah hidupnya setelah berpuasa, puasa kita selama 30 hari ini akan sia-sia. Harus ada jagoannya. Nah, jagoanmu apa di dalam puasa ini? Membaca Al-Qur'annya, sholat sunnahnya, sholat jamaahnya, kemudian ibadah-ibadah kebaikan apa. Ketika ibadahmu di dalam puasa itu membekas, misalnya baca Al-Quran, yang dulunya baca Al-Quran cuma 1 juz, setelah puasa bisa 2 juz, dan itu berlanjut terus menerus, maka orang tersebut adalah orang yang mendapatkan keistimewaan daripada puasa. Maka sebenarnya inti atau hakikatnya dari puasa itu adalah Allah ingin menunjukkan bahwa hambanya atau memilih hambanya yang siapa hamba yang memiliki keistimewaan. Maka sesungguhnya orang yang ingin diistimewakan oleh Allah, ingin diajari Allah untuk menjadi istimewa dengan adanya puasa Ramadan ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dipermudah oleh Allah di dalam menjalankan ibadah, termasuk puasa Ramadan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.